Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, perkenalkan nama saya Tovan Aditya, selaku host dan perwakilan panitia di kajian pagi hari ini. Baik, langsung saja mari kita buka kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah peserta kajian Majelis Ta'lim At-Thahirah, alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhar Khalid bin Saif LCMA Hafizullah Ta'ala. Sebelum dimulainya kajian, izinkan saya selaku perwakilan panitia membacakan beberapa hal tata tertib yang harus diperhatikan selama kajian. Para jamaah diminta untuk menonaktifkan audio video saat kajian berlangsung, jadi hanya audio dan video Ustadz saja yang menyala, ditunjukkan agar kita bisa lebih fokus menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Para jamaah juga diminta untuk mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Kemudian, untuk sesi tanya jawab nanti, diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang sedang berlangsung. Para jamaah bisa menggunakan fitur kolom chat untuk penulis pertanyaan, baik itu secara private atau umum yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh saya. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita Ustadz Azhar Khalid bin Saif. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Antum pun juga begitu, Bapak dan Ibu juga begitu, selalu dalam lindungan Allahu Jalla wa Ala. Amin. Pada kesempatan pagi ini, tema yang akan disampaikan adalah keluarga samara. Tema yang sangat menarik ya para jemaah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Dengan adanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentu kebutuhan-kebutuhan diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta biologis, kehormatan, dan tentu bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam hal soleh berkeluarga. Ustadz, sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik ya Topan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majelis Ta'lim At-Thahirah yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Selasa pekan yang keempat, kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafakuh fid din.
untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan insya Allah kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan tentang keluarga, yaitu berkaitan dengan keluarga samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagaimana caranya kita yang membangun bahtera rumah tangga ini selalu dalam petunjuknya Allah Jalla wa'ala, selalu dalam bimbingan Allah Jalla Jalaluh, sehingga terbangunlah rumah tangga kita di dalam ketenangan, di dalam cinta dan juga rasa kasih sayang. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap lagi sempurna, sekaligus juga rinci terhadap persoalan pernikahan ini. Mulai dari anjuran menikah, kemudian cara memilih pasangan yang ideal, yang soleh atau yang solehah. Kemudian sebelumnya melakukan khitbah. Kemudian nanti ketika berumah tangga, bagaimana cara mendidik istri, termasuk juga mentarbiyah dan mendidik anak-anak. Serta memberikan jalan keluar ketika terjadi muskilah atau masalah, atau terjadi perbedaan pendapat antara pasangan suami tersebut, atau dalam kata yang lain, kemelut di rumah tangga. Islam pun juga memberikan jalan keluar, memberikan solusi agar mereka tersebut bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Dan kita tahu bahwasannya pernikahan itu adalah fitrahnya manusia. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada kita semua, baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan, untuk menikah. Karena nikah merupakan garizah insaniyah, adalah naluri kemanusiaan, fitrahnya manusia. Allah Jalla wa'ala dalam surah Ar-Rum ayat 30 menyatakan, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Jalla wa'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan telahlah Allah Jalla wa'ala tetapkan fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah Jalla wa'ala. Dzalika ad-dinu al-qayyimu. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hal itu. Islam menganjurkan pernikahan. Bahkan satu ibadah yang sangat luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu, kalau diibaratkan agama itu 100%, maka 50%-nya itu ada pada pernikahan. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza tazawwaja al-abdu. Idza tazawwaja al-abdu. Apabila seorang hamba telah menikah, faqad istakmala nisfa dinihi, maka dia telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, dan hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Subhanallah, bersyukur kita yang sudah menikah. Kita telah menjalankan setengah daripada agama ini. Tinggal kita menjalankan sisanya. Bertakwa di sisa yang ada berkaitan tentang masalah din dan agama ini. Dan Allah Jalla wa'ala sangat menekankan agar kita tersebut menikah. Dan suatu hal yang tidak boleh kita tersebut hidup membujang. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, memberikan nasihat kepada para bujangan,
terutama kepada para syabab, para pemuda. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, punya kemampuan secara batiniyah dan punya kemampuan secara lahiriah, wabil khususnya nafkah lahiriah, maka bersegeralah untuk menikah. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah tersebut, kita yang sudah menikah sanggup untuk menjaga pandangan ini. Agar jangan sampai dipandangkan kepandangan yang haram. Dengan menikah, maka sanggup untuk menjaga syahwat ini. Agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Fa'ilam yastati, tapi kalau sekiranya tidak sanggup untuk menikah, dikarenakan ketidakmampuan berkaitan dengan nafkah lahiriah, tapi dia punya syahwat, punya kemampuan secara batiniyah, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi bisyam, hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena dengan berpuasa tersebut sanggup untuk menurunkan volume syahwatnya dia. Mampu untuk menurunkan tingkatan libidonya dia. Menikahlah bagi kita yang sudah punya kesanggupan, khususnya secara lahiriah. Kita sebagai laki-laki sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita kelak, menikahlah. Jangan sampai hidup yang membujang. Bahkan kita yang duda, kita yang janda, kalau sekiranya ada seseorang yang siap untuk menjadi pasangan kita, entah sebagai istri, entah sebagai suami, maka menikahlah. Ada satu nasihat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Beliau mengumpulkan para duda yang kebetulan sudah lama tidak menikah lagi. Kata beliau radhiyallahu an, jika sekiranya umurku tersisa 10 hari lagi, dan kebetulan aku dalam kondisi hidup membujang, tidak ada istri di sampingku, maka aku pastikan aku akan cari seorang perempuan yang siap untuk aku persunting untuk menjadi istriku. Teman-temannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang duda-duda tadi itu, ya protes. Ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah ibnu Mas'ud, tinggal 10 hari lagi sisa umurmu. Kok bisa-bisanya memikirkan tentang kawin? Kok bisa-bisanya memikirkan tentang pernikahan? Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wallahi, aku malu jika aku meninggal dunia dan kelak ketemu dengan Allah Jalla wa'ala, kondisiku hidup membujang. Subhanallah, dan orang yang menikah tersebut, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu pasti akan ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh. Apalagi niatan menikah tersebut tujuannya untuk menjaga kehormatan, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih menyatakan, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan, yang dimana 3 golongan tersebut dipastikan akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Dipastikan akan dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh. Di antara 3 golongan tersebut adalah wannakih yuridul afa. Seorang yang menikah, tujuan dia menikah tersebut tidak lain adalah menjaga kehormatannya, memelihara ya syahwatnya, memelihara kehormatannya agar ditempatkan di tempat yang halal. Subhanallah, pernah ada satu cerita. Ada 3 orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama Ali bin Abi Thalib.
Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga adalah Abu Darda radhiyallahu an. Mereka bertiga datang ke para istri Nabi SAW. Datang ke ibunda kita, Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Nabi SAW. 3 orang tersebut datang ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW tersebut, tujuannya ingin tahu bagaimana ibadah Nabi SAW ketika Nabi Muhammad berada di rumah. Bagaimana amalan beliau ketika beliau jauh dari halayak manusia. Kemudian ketika ditanyakan hal itu oleh 3 orang sahabat ini tadi, ibunda kita tersebut menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dibayangkan dan digambarkan oleh 3 orang sahabat tersebut. Kemudian 3 orang ini mengatakan, apalah artinya kita dengan Nabi SAW? Nabi SAW begitu luar biasa ibadahnya, terlalu top dan tinggi, dan sangat menjauhi kita. Kita sedikit baru beribadahnya. Nabi sudah luar biasa banyaknya. Nah, tercetuslah dari ucapan mereka tersebut. Abu Darda mengatakan, aku ingin puasa setiap hari. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku ingin salat malam di setiap malam dari habis Isya sampai menjelang subuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada waktu itu belum menikah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah, masih bujangan. Aku ingin membujang seumur hidupku, fokus untuk ibadah, tidak mau menikah. Bahkan ada satu riwayat dari Al-Imam Ibnu Mardaweh, hampir saja Ali bin Abi Thalib tersebut mematikan syahwatnya agar dia tersebut tidak suka terhadap perempuan atau wanita. Tapi keburu ketahuan Nabi SAW. Nabi mencegah Ali bin Abi Thalib untuk mematikan syahwatnya. Didengar oleh Nabi SAW tentang hal itu. Nabi datangi mereka. Kalian yang mengatakan ini dan itu. Ada yang mengatakan tidak mau menikah. Ada yang mengatakan ingin menjadikan hari-harinya untuk berpuasa. Tidak mau berbuka barang 1 hari. Ada di antara kalian bertiga ini yang mengatakan ingin sholat sepanjang malamnya. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi SAW, aku ini menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Aku ambil sedikit waktu malam untuk tahajud dan qiyamul lail. Tapi aku juga tidur. Aku istirahat. Kata Nabi SAW, aku berpuasa, tapi tidak setiap hari. Aku juga berbuka. Tidak setiap hari aku berpuasa. Ada dari hari-hari tersebut yang aku berbuka dan aku tidak berpuasa. Dan aku menikah, kata Nabi SAW. Aku menikah. Kemudian keluarlah ucapan Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukanlah tergolong dariku. Subhanallah. Menikah sangat dianjurkan. Bahkan para anbiya, para nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya menikah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Ar-Ra'd. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Dan kami jadikan mereka, para nabi sebelum engkau, memiliki istri dan memiliki keturunan. Maka siapapun kita, terutama para pemuda yang sudah punya kemampuan secara lahiriah dan punya kemampuan secara batiniah, bersegeralah untuk menikah. Dan nikah ini adalah satu ibadah yang sangat luar biasa nikmatnya, dan ibadah yang sangat luar biasa dalam masalah din dan agama ini. Setengah agama ada pada pernikahan. Nah, tentunya menikah itu ada tujuannya. Apa tujuan pernikahan dalam Islam? Yang pertama, tujuan kita menikah tidak lain
untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasinya pernikahan adalah fitrahnya manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akdun nikah. Melalui perjanjian pernikahan yang disebut dengan akad nikah yang Allah Jalla wa Ala mengistilahkan juga dengan istilah misaqan ghalidha. Misaqan ghalidha. Perjanjian yang kokoh. Bukan dengan cara yang kotor dan menjijikkan seperti cara-cara orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala dengan pacaran, living together, kumpul kebo, ya, melacurkan diri, berzina, lesbian, homoseksual, dan lain sebagainya yang sifatnya menyimpang dan diharamkan oleh Islam. Jadi tujuan kita menikah adalah memenuhi tuntutan naluri ini, ya, menyalurkan syahwat ke tempat yang halal. Baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan. Itu tujuan kita menikah. Yang kedua, tujuan kita menikah adalah untuk membentengi akhlak yang mulia. Karena kita tahu, maaf banget. Ya, subhanallah, orang yang tidak menikah itu condong melakukan perbuatan maksiat. Bahkan mungkin sudah di dalam kemaksiatan tersebut. Makanya ada ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memberikan nasihat kepada seseorang, ya, hendaknya menikahlah engkau. Dengan menikah tersebut sanggup untuk membentengi, ya, syahwatmu tersebut, agar syahwatmu tersebut ditempatkan di tempat yang halal. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memberikan wasiat kepada para pemuda yang belum menikah. Dengan menikah, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَشَرِ, sanggup untuk menjaga pandangan. Ya, ketika ada sesuatu yang haram di hadapan kita, kita tundukkan pandangan tersebut. Haram untuk dilihat. Dengan menikah, wa ahsanu lil faraj, sanggup untuk membentengi syahwat atau kemaluan, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Subhanallah. Jadi menikahlah. Dengan menikah, tujuannya tidak lain membentengi diri kita, ya, agar kita tersebut selalu memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, kenapa harus menikah? Karena tujuan menikah tersebut tidak lain untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak, perceraian, jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batasan atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 229. Tapi tujuan pernikahan tersebut agar pasangan tadi, suami istri tadi, sanggup untuk menegakkan syariat Islam di dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa sifat dan kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Nah, yang kedua ini, saya ingin menjelaskan secara detail. Bagaimana sih supaya rumah tangga itu betul-betul islami, terbangun di atas syariatnya Allah Jalla wa Ala, selalu berada dalam relnya Allah Jalla wa Ala. Sebelum menikah, pastikan pasangan yang kita dapatkan itu betul-betul ideal. Apa keidealan tersebut? Kriterianya haruslah kafa'ah dan salihah. Kafa'ah itu artinya setara, sederajat menurut Islam. Nah, dalam Islam atau konsep Islam, kafa'ah itu ukurannya adalah kualitas keimanan dan kualitas keislaman serta kualitas ketakwaan.
Subhanallah, kita jangan hanya memandang pernikahan yang akan kita lakukan ketika kita memilih pasangan kita cuma sebatas di wajahnya saja. Ini perempuan cantik, itu laki-laki ganteng dan handsome. Tidak sebatas itu. Atau cuma tidak hanya sebatas pandangan kita kepada seseorang yang siap untuk menjadi suami kita kalau dia tersebut punya kemampuan secara finansial. Atau dia cuma sebatas keturunan yang baik-baik. Tapi paling utamanya adalah ketika kita memilih pasangan kita, yang sifatnya tersebut kafa'ah adalah diukur dengan kualitas iman, Islam, dan ketakwaan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika ada yang bertanya tentang masalah pasangan yang ideal. Ini sahabat ingin menikah. Ya Rasulullah, tolong arahkan aku. Aku ingin mencari pasangan hidupku. Gimana? Ya, aku ini mencari pasangan itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kriterianya, apa sifatnya? Kemudian tercetuslah, keluarlah hadis ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahu al-mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Laki-laki juga begitu. Seorang perempuan bisa menerima tuh laki-laki menjadi pasangannya atau menjadi suaminya, bisa jadi di antara 1 dari 4 hal ini. Pertama, 5 liha, dikarenakan hartanya. Berhubung tuh laki-laki punya fulus, punya harta, ya, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, membuat ketertarikan seorang perempuan. Betul. Bisa jadi sebaliknya. Seorang laki-laki melihat itu perempuan yang memiliki harta, kemudian dia siap untuk melamar itu perempuan. Bisa jadi. Khalid Azhar, Khalid. Atau bisa jadi dikarenakan lijamaliha, kecantikannya, kegantengannya. Kenapa engkau menikah dengan itu perempuan? Dia cantik. Ya, kenapa? Kok bisa menerima kamu sebagai menerima tuh laki-laki sebagai pasanganmu, sebagai suamimu? Karena dia handsome, ganteng. Bisa seperti itu. Atau bisa jadi yang ketiga. Kenapa mau menerima tuh pasangan menjadi istri atau menjadi suami? Lihasabiha. Dikarenakan keturunannya. Ini keturunan baik-baik. Keluarga ini, keluarga itu. Ya, darah biru dan lain sebagainya. Atau yang terakhir, walidiniha, dikarenakan agamanya. Dikarenakan agamanya. Memang Bapak Ibu idealnya 4-4-nya ada. Agamanya ada. Baik. Cantik, ganteng, ada. Itu perempuan selain agamanya, Masya Allah, ya, dia perempuan yang salehah. Tapi sekaligus juga, Masya Allah, jamilah, cantik. Begitupun juga perempuan. Itu laki-laki soleh banget. Tapi wajahnya juga ada. Kemudian keturunannya baik-baik. Ya, keturunan ningrat, keturunan ini, keturunan itu, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan harta, alhamdulillah. Idaman banget tuh laki-laki. Ya, fulus ada, ganteng ada. Masya Allah, agamanya juga bisa banget jadi imam aku. Wajar kalau memilih seperti itu. Sangat-sangat wajar. Itu tabiat manusia. Kita yang laki-laki pinginnya tuh istri kita tidak hanya sekedar soleha dalam masalah din agama, tapi juga secara wajah juga Masya Allah tabarakallah, kemudian keturunan baik-baik, fulusnya ada. Kita sebagai seorang istri perempuan wajar banget memilih pasangan kita yang soleh, agamanya ada, Masya Allah, wajah juga ada, ya, fulusnya kayak tisu, comot ada lagi, keturunan baik-baik, oh ideal banget, pantas banget jadi imam aku, kata itu perempuan. Tapi kalau semuanya tidak ada, kalau misalnya cuma dapatnya 1 saja dari 4 kriteria tadi, kata Nabi,
pilihlah dari sudut pandang agamanya. Fadfar bidzatid din. Taribat yadak. Kalau cuma dari 4 itu cuma ada 1, maka pilihlah dari sudut pandang agamanya. Kalau tidak, kalau kita lebih mengutamakan kekayaannya, lebih mengutamakan kegantengan dan kecantikannya, lebih mengutamakan keturunannya, tapi din agama yang paling buncit, paling bawah, hancurlah rumah tangga kita nanti. Ya, subhanallah, berkaitan dengan harta, insya Allah bisa dicari. Mudah-mudahan dengan menikah ini, Allah bukakan kelapangan rizki buat kita. Keturunan bisa dibangun. Kalau ini kita nggak paham, orang mungkin tidak terpandang. Tapi nanti lambat laun dengan keilmuan yang kita dapatkan, maka keluarga itu akan menjadi terpandang. Sedangkan masalah kecantikan, kegantengan relatif. Menurut fulan, itu cantik perempuan. Menurut kita, enggak, biasa-biasa aja. Oh, menurut itu ibu, menurut itu perempuan, itu laki-laki ganteng. Tapi menurut fulana, enggak. Ya, standar aja tuh wajah. Dan namanya wajah, subhanallah, kalau kita menikah, dikarenakan wajah. Kita yang menikah ini lambat laun akanlah hilang kecintaan kita kepada dia. Karena kita menikahnya karena kecantikan dan kegantengan. Namanya manusia, setiap hari akan bertambah umur. Yang wajah ini kencang, lambat laun ketika bertambah umur akan menjadi keriput. Hilanglah itu kegantengan, hilanglah itu kecantikan. Begitupun juga dengan harta. Kalau kita menikah, dikarenakan masalah harta, ketika harta itu hilang atau berkurang, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala takdirkan, hilang jugalah kecintaan. Na'udzubillah. Jangan sampai ibu-ibu ada yang menjalankan pepatah, ya, subhanallah, ada fulus abang disayang, tidak ada fulus abang ditendang. Na'udzubillah, ini bukan Islami yang begini. Ya, jadi penegasannya adalah masalah din. Itu urutan yang pertama. Agamanya gimana, Bu? Top, Masya Allah. Kita tahu dia orang yang begini. Setelahnya itu sambungannya. Alhamdulillah ada pekerjaan nggak tuh anak? Alhamdulillah. Dia selain bertanggung jawab secara akhirat, juga bertanggung jawab punya amanah secara dunia. Cakep, pantas jadi mantu saya. Gimana anak perempuanku? Cocok nggak dengan laki-laki ini? Iya, Bah. Oke. Ada feeling nggak? Ada, Bah. Bismillah, ambil. Nah, keturunannya gimana? Kita udah periksa. Bu, Pak, Ibu kenal dengan anak ini? Kenal banget. Keluarga baik-baik. Alhamdulillah. 4-4-nya adalah alhamdulillah. Tapi dari urutannya 4 itu, yang atas yang paling utama. Seperti itu. Nah, itu cara memilih kriteria pasangan yang ideal, atau suami, atau istri ya yang ideal. Seperti itu dalam konsep Islam. Ya, memilih yang baik, ya, memilih yang soleh atau yang salehah. Dan subhanallah, Allah Jalla wa'ala menakdirkan, insya Allah biiznillah, yang baik akan dapat baik. Yang soleh akan dapat yang salehah. Tapi yang khabis, yang buruk, yang jelek, pastinya akan dapat seperti itu juga. Itu kalau kita melihat pasangan kita seperti ngaca. Ya, subhanallah, istri kita begini, ya kitanya juga begitu, sama. Istri kita Masya Allah soleha banget, insya Allah kitanya juga begitu. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik-baik. Sebaliknya, ya, al-khabisat lil-khabisin. Wanita yang buruk itu pasti akan didapatkan oleh laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk, yang tidak saleh, pasti akan didapatkan oleh perempuan yang yang sifatnya tersebut buruk atau yang tidak baik. Nah, dan menurut ajaran Al-Quran, wanita yang salehah itu yang bagaimana sih? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri bila suami tidak ada.
Suaminya keluar kota, Masya Allah, tidak berani untuk memasukkan orang ke rumahnya. Itu adalah yang betul-betul menjaga kehormatan. Sebagaimana Allah telah memelihara mereka. Nah, kesimpulannya menurut ajaran Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, di antara ciri khas ya pasangan yang saleh atau ya istri yang salehah adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada Allah Jalla wa Ala. Pastikan Bapak Ibu, pasangan kita taat kepada Allah. Apapun perintah Allah Jalla wa Ala dia laksanakan, apapun larangannya ya dia tinggalkan. Ya, itu kriteria yang pertama tuh kita lihat. Dia orang yang taat nggak kepada Allah? Dia orang yang taat nggak kepada Rasulullah? Dia taat nggak dalam beragama? Yang kedua, ini sebaliknya. Kalau misalnya itu istri, dia taat nggak kepada suami? Pada saat suami memerintahkan kebaikan untuknya. Kemudian, itu pasangan baik suami ataupun istri. Suami kalau keluar kota jaga kehormatan juga enggak? Kalau enggak ada istrinya jaga kehormatan juga enggak? Begitupun juga sebaliknya. Istrinya ketika ditinggal sendirian oleh suaminya, jaga kehormatannya enggak? Ketika suami tidak ada di rumahnya misalnya. Masing-masing saling jaga. Enggak hanya ditekankan kepada istri saja. Kita pun sebagai laki-laki jaga kehormatan juga. Jangan kita terlalu menekan kepada istri. Istri disuruh begini, begitu. Tapi kitanya bebas lepas. Istri kita haramkan, jangan bergaul bebas ya, dosa, dosanya dosa besar. Kitanya di kantor seperti itu, bergaul bebas. Nauzubillah. Ya. Seenaknya saja jalan dengan orang yang bukan mahramnya, bukan siapa-siapanya dia. Nauzubillah. Berarti kita ini bagaimana kita akan mendidik istri kita tersebut, akan menjaga kehormatannya, kalau kitanya nggak terdidik untuk menjaga kehormatan. Ingat Bapak-Bapak, istri kita itu cerminan kita. Dia baik, insya Allah kita baik. Dia buruk, berarti kitanya ada sesuatu yang salah pada diri kita. Seperti itu. Yang ketiga, kita lihat nih, pasangan kita, pastikan, baik itu suami ataupun istri, menegakkan salat yang 5 waktu. Menjaga salat yang 5 waktu. Ini bagian daripada ketaatan. Subhanallah, jangan sampai ada, ya Allah, wanita yang tidak sholat. Wanita itu ibu-ibu paling mudah untuk masuk ke dalam jannah dan surga. Disebutkan di dalam hadis ya, dari jalur sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga Abu Hurairah, ya, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa Ramadan 1 bulan full, wa hafizat farjaha, dia jaga syahwatnya. Syahwatnya hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kebaikan untuknya. Wa qalatil jannatu laha, surga berkata kepada itu wanita yang mengerjakan 4 amalan tadi. Apa 4 amalan? Yang pertama salat yang 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Ibu-ibu, jika masih ada utang, tolong segera dibayar. 4 bulan lagi Ramadan tiba, insya Allah biiznillah. Jika umur kita dipanjangkan oleh Allah Jalla wa Ala, kita akan mendapatkan Ramadan. Ya, setelah 4 bulan dari hari ini. Subhanallah. Yang punya utang puasa segera dibayar. Supaya kita bisa mengamalkan ini hadis. Yang ketiga, dia jaga syahwatnya. Suaminya tidak ada di rumah, dia betul-betul menjaga kehormatannya. Tidak gampang untuk memasukkan seseorang masuk ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Dan dia tidak mau bergaul bebas dikarenakan menjaga kehormatannya tadi. Dan taat kepada suaminya. Ketika suami memerintahkan kebaikan, surga berkata kepada itu perempuan yang salehah, hei wanita yang salehah, yang mengerjakan 4 amalan tadi, silahkan engkau masuk ke dalam surga lewat 8 pintu surga yang tersedia dan terbuka untuk engkau. Pingin masuk lewat pintu yang mana? Monggo, silahkan masuk ke surga tersebut.
Surga itu ada 8 pintu. Pintu yang pertama, pintunya orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, pintunya orang yang suka melaksanakan zakat dan sedekah. Pintu yang ketiga, pintu Ar-Rayyan. Pintunya orang yang suka berpuasa dan lain sebagainya. Itu wanita yang salehah yang mengerjakan 4 amalan tadi, dipersilahkan masuk surga lewat 8 pintu surga yang terbuka untuknya. Ya salam. Nikmat betul menjadi wanita. 4 amalan ini bisa dikerjakan, jaminan surga untuknya. Bapak-bapak juga begitu hendaknya. Ya, salat yang 5 waktu jangan ditinggal. Ini kewajiban, Pak. Puasa Ramadan juga begitu. Termasuk kita juga menjaga kehormatan kita, gak gampang selingkuh. Haram selingkuh. Ya, seperti itu. Insya Allah ada jaminan surga juga buat kita ketika kita sanggup menjalankan hal yang demikian. Kemudian, ya, termasuk ciri khas wanita yang salehah suka bersedekah, tapi dengan izin suami, karena fulusnya dari suami. Jadi kalau ingin sedekah, kudu izin Ustadz. Iya, kecuali kalau itu uang kita pribadi. Itu pun juga disarankan, dianjurkan untuk izin suami. Jangan sampai saya kan kerja Ustadz, saya punya uang. Ya, saya harus izin juga sama suami, izin dalam rangka penghormatan kepada suami. Kalau saya nggak izin dosa nggak? Takut fitnah ibu. Apalagi suami ibu adalah suami yang baik, yang tidak pernah melarang ibu untuk bersedekah. Illa kecuali kalau suami ibu bakhil, kikir, medit. Mungkin kalau ibu setiap kali izin untuk sedekah dilarang oleh dia. Nah, itu lain cerita. Nah, kemudian termasuk ciri khas ya istri yang salehah. Ya, ketika keluar rumah, dia pastikan dia berbusana muslimah. Seluruh tubuh tertutup, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kemudian ya dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan syariat. Berbuat baik kepada tetangga tidak hanya sekedar istri. Kita pun sebagai suami, kita harus berbuat baik kepada tetangga. Dan banyak lagi yang lainnya. Baik. Nah, itu berkaitan dengan kriteria ya pasangan, termasuk ciri khas ya pasangan yang soleh atau ya wanita yang salehah. Nah, kalau sudah kriteria didapatkan sebelum menikah ini, beberapa tadi itu terutama laki-laki sudah mendapatkan kriteria tersebut, perempuan juga mendapatkan kriteria yang disebutkan tadi, maka siap membangun rumah tangga. Diterimalah lamaran itu laki-laki, atau tuh laki-laki melamar itu perempuan, siap dia mempersunting itu perempuan menjadi istrinya. Nah, ketika sudah berumah tangga, maka tingkatkanlah ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini sebagai wujud apa? Cita-cita berumah tangga. Ketika kita berumah tangga, jangan sampai beribadahnya jadi kurang. Seharusnya ketika dia sudah berumah tangga, dia tingkatkan kualitas ibadahnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan menikah itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, tujuan daripada menikah tersebut untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Ya, kita menikah itu tidak hanya sekedar melepaskan syahwat saja, tapi tujuan kita ya untuk mendapatkan anak. Ada keturunan kita yang kelak akan mendoakan kita. Wallahi Bapak Ibu, aset yang sangat luar biasa yang kita dapatkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka lah yang kelak akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Sehingga membuat kita aman di alam kuburan kita dan aman di akhirat kelak. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata 'abdas salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ketika hamba ini masuk ke dalam surga,
dia merasa keheranan. Mendapatkan jannah, surga yang martabatnya tinggi. Kita tahu surga itu kan ada 100 tingkatan. Paling tingginya tingkatan dan martabatnya jannah atau surga Firdaus. Dia mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga. Dia pun bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini? Apa sebabnya? Karena di pikiran dia beribadah biasa-biasa saja. Tapi kok mendapatkan surga dengan tingkatan dan martabat yang tinggi? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Anakmu yang soleh, anakmu yang solehah, selalu mendoakan engkau agar Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan kepada engkau. Agar engkau aman di kuburan engkau, di akhirat engkau, hingga masuk ke dalam surga. Anakmu yang soleh dan solehah selalu memintakan ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Agar engkau mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Dengan menikah, niatan kita kuat apa? Mendapatkan keturunan. Jangan dibatasi kalau memiliki keturunan itu. Cukup sekian, capek ngurusi. Memang benar Bapak Ibu, sekarang ini lelah, capek mengurusi. Tapi nanti ketika besar, apalagi sukses secara dunia dan akhirat, enak betul. Punya anak 10, alhamdulillah, anak kita rebutan untuk memelihara kita. Karena anak kita anak yang soleh dan solehah. Mama, Abah tinggal tempat aku aja ya. Enggak, kata adiknya. Mama, Abah tinggal tempat aku saja. Subhanallah. Betapa senangnya kita diperebutkan oleh anak-anak kita. Lebih daripada itu dia menawarkan tentang dunia. Mama, Abah mau makan di mana hari ini? Subhanallah. Mama, Abah, ayo kita umroh. Ayo kita haji. Ya salam, ya salam. Enak punya anak yang banyak tersebut. Coba kalau anak sedikit. Apalagi anaknya cuma 1 atau 2. Ketika dia punya kesibukan masing-masing, kita minta antarkan ke dokter. Maaf mama, maafkan aku nggak bisa ngantar, lagi sibuk dengan kerjaan. Anak yang 1 ditelepon lagi. Ya Allah mama, aku lagi di luar kota. Ya salam. Tapi kalau anak banyak, rebutan mereka untuk mengantarkan kita. Ya salam. Memang awalnya nggak enak kita katakan. Dan kita mendidik anak itu kan tidak lain berpahala besar. Kita mendidik anak kita nih dari kecil. Masya Allah kita suruh sholat, kita suruh mengaji. Atau amalan-amalan yang lain. Setiap kali dia beramal, kitanya dapat pahala Bapak Ibu. Ini aset yang luar biasa. Bukankah Nabi kita mengatakan, setiap manusia yang meninggal dunia, semuanya terputus amalan pahalanya. Semua pahalanya dari amalan yang dia kerjakan terputus. Kecuali 3. Salah satunya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini anak kita didik supaya bisa sholat, dia sholat. Setiap kali dia sholat dapat pahala. Kita dapat pahala meskipun ya kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Ini anak Masya Allah bisa puasa Ramadan karena didikan kita. Setiap kali dia puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, kitanya dapat pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Bagi teman-teman yang sudah menikah, seperti itu. Semoga anak-anak kita, keturunan kita, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga keluarga kita kumpul di dunia dan kumpul juga di akhirat kelak. Naam. Dan itu doanya siapa? Para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh dan salehah, keturunan yang baik-baik. Masya Allah. Dan Allah memerintahkan kita kalau kawin, kalau menikah, punya cita-cita untuk punya keturunan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Yaitu apa? Anak. Nah ini 5 poin ya dari dalam tujuan menikah. Saya ulangi. Yang pertama, tujuan kita menikah adalah untuk memenuhi tuntutan syahwatnya manusia atau nalurinya manusia agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal.
Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang saleh lagi salehah. Naam. Yang saleh dan salehah. Naam. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita melihat hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada 5 pilar utama untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa itu? Yang pertama, memiliki kecenderungan terhadap agama. Jadi, kalau kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, dan rahmah, masing-masing kita, baik status kita sebagai suami ataupun status kita sebagai istri, punya kecenderungan suka untuk menjalankan agama ini. Ya, harus klop, dua-duanya harus suka. Bayangkan, kita pernah mendapatkan istrinya rajin mengaji, datang dimanapun kajiannya. Tapi suaminya sepertinya biasa-biasa aja, bahkan lebih condong tidak suka untuk mengaji. Bahkan kalau misalnya istrinya mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, suami itu jadi nggak enak hati. Nah, ini na'udzubillah. Kalau ada pasangan yang begitu, harusnya harus klop, harus sama. Istri suka ngaji, suami juga suka. Ya kan? Suami suka menjalankan yang hak kebenaran, istri pun juga begitu. Sehingga kalau klop begitu, masing-masing suka menjalankan din dan agama, maka insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, agar keluarga ini menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah, saling menghormati dan saling menyayangi. Bapak-bapak, tolong banget. Antum sayang kepada istri antum sekarang ini, sebagaimana sayangnya antum dan cintanya antum kepada dia sebelum antum menikahi dia. Subhanallah, sebelum menikah, kita semua apapun yang diinginkan oleh calon kita tersebut, kita penuhi. Datang kepada orang tuanya secara baik-baik. Bahkan ngomongnya pun dengan teratur. Kosakata yang terpilih. Penuh dengan kelembutan. Bapak, jangan sampai berubah pada saat menikah. Oh, sudah lama menikah. Anak sudah 5 dari istri yang ini. Berubah itu keadaan. Yang tadinya lemah lembut ngomongnya, tutur kata halus, dan terpilih kata-katanya dan teratur, sekarang mulai kasar. Kenapa antum? Apa karena tubuhnya istri antum sudah berubah jadi gembrot? Jadi antum seperti itu, mudah melampiaskan ya emosi antum kepada dia. Nah, Pak, ingat dulu sebelum menikah, gimana Bapak itu mencari-cari rekomendasi ke ustadz ini, ke ustadz itu agar diterima tuh keluarga. Tapi setelah menikah, antum berubah sikap. Hati-hati. Gimana keluarga antum ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah kalau antum sudah berubah sikap seperti itu? Begitupun juga istri. Sayangi suami, hormati suami. Jangan hormatnya itu ketika dia memenuhi hajatnya kita. Boleh deh Ustadz kita hormati kalau dia memenuhi hajatnya kita. Apapun yang kita inginkan dia penuhi. Ibu, ada kalanya suami itu nggak bisa memenuhi hajatnya ibu atau keinginan ibu atau permintaan ibu, tapi hormatilah dia sebagai wujud untuk menguatkan rumah tangga ini. Kalau rumah tangga ini kuat, maka insya Allah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Na'udzubillah, sebagaimana saya ucapkan tadi itu. Jangan sampai kita ini menjadi seorang perempuan yang dimana kita baru sayang kalau suami tersebut ada uang, tapi ketika tidak ada uang, tidak ada harta lagi, itu ditendang. Ya, abang disayang kalau ada uang. Kalau abang tidak ada uang, abang ditendang. Na'udzubillah. Ini bukanlah perempuan yang salehah, tapi perempuan yang ya fajirah, perempuan yang sifatnya tersebut jahat, kita katakan seperti itu. Nah, ya kita tidak tahu dalam masalah berumah tangga tersebut, pastinya kita akan mendapatkan rintangan,
pastinya kita akan mendapatkan masalah. Pastinya kita akan mendapatkan gelombang-gelombang. Sebagaimana kita kalau berjalan dengan kapal laut yang namanya air, pastinya ada gelombang. Ya, pastinya tidak anteng aja, tidak tenang aja. Kadang-kala ada gelombang, bahkan gelombangnya besar, tapi tetap kita hadapi. Kita yakin Allah akan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Kita membangun rumah tangga ini ibarat naik pesawat yang tidak mulus-mulus banget. Ketika melakukan perjalanan dengan pesawat, kadang kita terkena trombolen, pesawat kita gemetaran, ya, bergoncang-goncang. Tapi kita tetap hadapi terus hingga kita bisa keluar dari goncangan tersebut. Tetap sayang kepada istri, meskipun istrinya sudah berubah fisik, yang tadinya langsing jadi gembrot. Tetap sayang kepada suami, meskipun suami sudah berubah. Yang tadinya handsome, sekarang sudah mulai keriput, gigi mulai rontok, rambut mulai berjatuhan satu persatu. Yang tadinya banyak rambut jadi botak. Tapi tetap sayang, tetap tenang ketika menghadapi pasangannya. Tetap cinta meskipun sudah tua. Disitulah nanti terbangun rumah tangga yang mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin membangun rumah tangga kita dalam kondisi samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, iqtisad, ya, fil muamalah, sederhana dalam berbelanja. Sederhana dalam berbelanja. Kita memang Masya Allah, uang kita ada. Tapi tolong, sederhanakan. Sederhanakan. Dalam masalah berbelanja, shopping. Jangan mentang-mentang suami fulusnya kayak tisu. Kita harta yang tabzir juga kita beli. Na'udzubillah. Ibu Masya Allah, Bu, suami ibu baik banget, soleh. Rumah disediakan di tempat yang bagus lagi. Di tempat yang aman. Rumahnya besar. Ya, subhanallah. 1000 meter lagi. Nggak kecil. Mobil disediakan. Nggak 1, 3. Pakaian Masya Allah ibu dibelanjakan juga. 3 lemari ibu punya. 1 lemarinya 100 pakaian. Belum yang lainnya. Nggak. Kalau saya sih setiap tahun harus ganti mobil. Setiap ada kawinan harus bikin pakaian. Ya Allah. Apalagi sekarang. Lagi musim kawin. Bayangkan kalau sekarang ini ada 5 undangan. Ya, apakah ibu mau beli pakaian 5 juga? Ya seperti itu kira-kira Ustadz. Jangan. Suami saya sanggup, meskipun sanggup. Tapi harus dalam masalah tasarruf, ya, dalam membelanjakan sesuatu itu, harus iktisad, harus sederhana. Salah satu wanita itu dianggap salehah ketika dia sanggup menjaga harta suaminya. Dia memerlukan harta suaminya di tempat-tempat yang memang mereka atau dia perlu. Untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya. Tidak membuat tabzir hartanya suami. Seperti itu. Jadi sederhana dalam masalah belanja. Yang keempat, santun dalam bergaul. Santun. Ya, jangan sampai ucapan yang kasar ada pada diri kita. Ya, terutama para suami nih, biasanya tambah tua nih, yang kita saksikan. Pasangan-pasangan itu kalau sudah tua, terutama dari pihak laki, itu banyak ngomelnya. Apalagi kalau banyak temannya sudah meninggal dunia. Apalagi anak-anaknya kurang perhatian. Itu ngomelnya kelas tinggi tuh. Nah, ngomel itu ibu-ibu pahami ya, itu sebagai wujud suami cari perhatian. Attention seeker, cari perhatian. Maka kita sebagai anak kudu perhatian tuh dengan abah yang model begitu. Ya perempuan juga begitu, kadang-kalanya seperti itu. Tapi yang lebih banyak yaitu apa? Suami. Kalau sudah menua, apalagi kondisinya tidak diperhatikan, apalagi ada perasaan ya tidak dianggap, apalagi ada penyakit, ya apalagi ada penyakit tuh, entah stroke atau diabetes. Biasanya cepat banget meluap-luap emosi itu. Nah, kita kan dididik secara Islam. Salah satunya ya untuk kepada pasangan, baik kita sebagai suami, bertutur katanya kita baik kita sebagai istri.
kosakata yang kita keluarkan adalah kosakata yang betul-betul hormat kepada suami. Dan bergaulnya juga baik ya. Masya Allah. Salah satunya kita katakan dulu bapak-bapak nih Masya Allah. Apalagi awal-awal menikah. Kemanapun istri jalan diantarkan. Bukan begitu bapak-bapak? Tapi sekarang sudah anak 5, istri sudah berubah fisiknya, disuruh jalan sendirian. Ya, ketika minta diantar oleh istrinya, Pak, tolong dong antar aku ke sini. Ya Allah, aku sibuk ya. Udah deh, naik taksi aja. Udah deh diantar si ini. Sudah ada rasa malas. Padahal dia itu bisa ngantar. Bukan sibuk-sibuk banget. Ketika istrinya menelepon, Bang jemput aku dong. Ya Allah, aku ada di sini nih nggak bisa. Padahal tempatnya dekat, bisa banget. Kadang ada dengan ucapan yang kasar. Lu manja banget ya. Kayak gini aja disuruh ngejemput. Ya, aku ya kan ada kerjaan juga. Nah, jangan begitu, Pak. Kalau kita memang bisa ngantar, antarkan. Kalau kita bisa jemput, jemput. Nah, kadang juga nih muamalah. Dulu waktu awal menikah, tuntun, Masya Allah, rapi banget. Nyebrang saya, jangan, aku tuntun dulu, baru nyebrang. Subhanallah. Sekarang, istrinya yang pegang tangan suami, apaan sih pakai pegang-pegang? Pak, jangan begitu. Sayangi istri sebagaimana waktu awal menikah. Subhanallah. Nah, itu kan santun dalam bermuamalah dan bergaul kepada pasangannya. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, agar keluarga kita ini menjadi keluarga yang samara, sakinah dan mawaddah, serta rahmah, selalu introspeksi diri, muhasabah. Kita sebagai suami, kita mungkin ada kelebihan, memberikan nafkah kepada dia. Tapi kan kita tahu juga, kita ini bukan malaikat, yang jauh daripada khilaf dan salah. Maka kita sering-sering ngucap tuh maaf sama istri kita. Wahai istriku, wahai my sweetheart, aku ini banyak kekurangan. Tolong maafkan aku ya. Mungkin ada hajat-hajat yang dimana aku tidak bisa memenuhi. Tolong ya jangan dianggap dosa. Begitupun juga istri. Masya Allah abang, tabarakallah. Aku bersyukur banget punya suami seperti engkau. Cuma aku ini saja yang banyak hilapnya. Sering ngomel, kadang marah yang enggak jelas. Maafin aku ya. Nah ini muhasabah, introspeksi diri. Kalau masing-masing seperti itu, ada muhasabah, ada introspeksi diri, maka insya Allah keluarga itu akan terbangun di atas petunjuk Allah Jalla wa'ala, hingga keluarga itu menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah ini 5 hal. Ya, jadi intinya dari hadis-hadis Nabi tersebut, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah, memiliki kecenderungan terhadap agama dan suka mengamalkan agama. Yang kedua, saling menghormati dan saling menyayangi. Yang ketiga, sederhana dalam masalah belanja, dalam masalah shopping. Ya, jangan tabzir, jangan mubazir. Yang keempat, santun dalam bergaul, meskipun sudah menjadi kakek dan nenek. Naam, menjadi aki-aki dan menjadi nenek. Yang kelima, selalu muhasabah, introspeksi diri. Jangan merasa lebih tinggi, merasa lebih berjasa, merasa lebih ini, lebih itu. Enggak, semuanya sama. Semuanya saling mendukung. Semuanya adalah punya kebaikan. Dan jangan sampai kita tersebut melihat kesalahannya saja. Ada satu hadis Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami itu menghinakan istrinya. In kariha minha syai'an radiya minha syai'an akhar. Jika dia melihat dari pasangannya tersebut, dari istrinya misalnya, ada sesuatu yang dia tidak sukai, tapi kelebihannya banyak. Memang ya, istri ini nggak bisa masak, tapi Masya Allah urusan rumah tangga semuanya beres. Mendidik anak berhasil. Masya Allah berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dia jalankan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan suami banyak dihandle oleh dia. Ini kelebihan-kelebihan dia. Mungkin kekurangannya ada. Pastilah kita pun juga sebagai suami pasti punya kekurangan. Maka oleh sebab itu, kitanya bukan malaikat dan istri kita bukanlah bidadari surga. Pastinya kita akan mendapatkan kekurangan pasangan kita pada saat membangun rumah tangga. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa?
untuk melihat kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Bapak Ibu, kalau ingin rumah tangganya kokoh, terus berkesinambungan, kumpul di dunia dan kumpul di akhirat juga, jangan suka melihat kekurangan pasangan. Kalau sudah ada di antara kita ini suka melihat kekurangan pasangan kita, maka dipastikan siap-siap rumah tangga kita di gerbang kehancuran. Tapi kalau kita melupakan kesalahan pasangan kita, atau toh kalau kita melihat kesalahan, kita luruskan, kita benarkan, tanpa mau untuk mengingatnya lagi. Tapi yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan dari pasangan kita, maka insya Allah keluarga ini betul-betul kokoh, betul-betul terbangun secara abadi. Bahkan terbangunnya tidak hanya sekadar di dunia ini, juga di akhirat kelak. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, ada satu pembahasan lagi sebenarnya sebelum tanya jawab, ya, bagaimana, ya tadi kan kita tahu mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah itu ada 5. Tapi bagaimana kalau sudah kita jalankan 5 itu supaya rumah tangga tersebut betul-betul sempurna, ya, menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa tipsnya? Apa caranya? Nah, ada beberapa cara. Kita jelaskan secara singkat, ada 8. Yang pertama tadi, sebelum menikah, memilih suami atau istri dengan kriteria yang tepat, yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam keluarga, yaitu apa? Pada pasangan suami istri tersebut, ada rasa mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang. Naam. Mawaddah itu cinta yang berkaitan dengan biologis kita, syahwat. Tapi kalau rahmah itu berkaitan dengan kasih sayang, berkaitan dengan sikap. Seorang nenek-nenek tetap memasakkan masakan buat suaminya atau makanan buat suaminya. Bisa di pagi hari membuatkan kue, pisang goreng, membuatkan kopi buat suaminya yang sudah tua, itu kita katakan rahmahnya. Mawaddahnya, ya kita katakan mungkin sudah berkurang karena sudah faktor usia. Ya, kalau mawaddah itu lebih condong kepada masalah biologis, sedangkan rahmat itu berkaitan dengan masalah sikap yang itu bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia. Nah, seorang suami meskipun istrinya sudah nenek-nenek, tetap saya memberikan nafkah. Dikarenakan sebagai wujud apa? Cinta tadi, rahmah tadi. Subhanallah, diperhatikan, bahkan dia ngomong sama anaknya, "Mamah kamu sudah makan belum? Mamah kamu sudah ada pakaian belum?" Tanya sama mama, apa keperluan di rumah tangga? Masya Allah. Itu muncul dikenakan apa? Rasa rahmat. Rasa sayang yang ada pada suami untuk istrinya. Nah, itu harus terbangun selalu. Itu adalah cara membangun rumah tangga agar selalu menjadi keluarga yang samara. Saling pengertian dan saling memahami. Jangan mudah saling menyalahkan. Ya, pahami saja. Kita kan sudah puluhan rumah tangga, puluhan tahun membangun rumah tangga ini. Paham dong tentang sifat suami, paham dong tentang sifat istri. Kekurangannya kita lupakan. Yang kita ingat kelebihannya selalu. Nah, insya Allah kalau kita membangun rumah tangga dengan cara tadi, yang ketiga tadi, selalu melihat kelebihannya, maka insya Allah rumah tangga itu selalu utuh. Yang keempat, saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Yang kelima, saling menghargai, hargai, ya. Dengarkan omongan istri. Istri itu maunya apa? Jangan dicuekin. Jangan seperti menghayalkan sesuatu, nggak mau dengar, nggak dengarkan curhatannya. Meskipun curhatannya berkaitan dengan rumah tangga, hatta pembantu dia ceritakan kepada suaminya. Yang kadang suami ini kesal mendengar ceritanya istri tersebut. Nggak dengarkan Bapak, dengarkan. Dia pingin ada teman yang mendengarkan cerita dia tersebut. Jangan dicuekin, ya, istri yang sedang bercerita tentang keadaan dia tersebut. Nah, itu apa? Kita katakan wujud saling menghargai pasangan. Begitupun juga, ya, istri juga dengarkan ceritanya suami sebagai wujud apa? Menghargai dia dan menghormati dia. Yang keenam, saling percaya, terutama masalah harta. Ini enggak kadang, ya, suami itu enggak mau banget kalau fulusnya dipegang oleh istrinya. Puluhan tahun Ustadz, puluhan tahun saya berumah tangga, dikasih sebatas kewajiban. Saya pegang dompetnya saja ngomel-ngomel Ustadz.
Saya nggak tahu tuh pulus dia di ATM berapa, nggak tahu Ustaz. Tanah dia ada di mana, nggak tahu, nggak pernah diinfokan. Kayak ketakutan banget dengan saya. Sepertinya saya ini ingin merampok dia. Allah Bapak jangan begitu. Kabarkanlah Bapak sudah beli tanah di sini. Alhamdulillah sudah punya toko di sini. Infokan kepada istri. Dan istri juga mendengar itu senang. Senang. Dan pasti dia akan menjaga hartanya Bapak seperti itu. Nah, ya itu sebagai apa? Saling wujud mempercayai, ya seperti itu. Yang ketujuh, mengerti dan sukarela menjalankan kewajiban masing-masing. Seorang suami menjalankan hak-haknya istri, seorang istri menjalankan hak-haknya suami. Begitu. Nah, terakhir yang kedelapan, hubungan harus didasarkan perasaan saling membutuhkan. Saya kawin dengan perempuan ini dan saya sudah jadikan sebagai istri karena memang saya butuh dia. Ya, begitupun juga seorang perempuan, saya menikah dengan laki-laki ini dan sekarang menjadi suami saya karena saya memang butuh dengan dia, membimbing saya, betul-betul menjadi imam saya di dalam kehidupan ini. Nah, begitu. Kira-kira ya, berkaitan dengan 8 poin ini, cara supaya rumah tangga kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Topan untuk membimbing atau memimpin kita dalam season yang kedua yaitu tanya jawab. Silakan Pak Topan, kita ada waktu 15 menit. Nah. Ya, baik Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita. Nah. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Izin bertanya, bagaimana jika seorang perempuan punya hutang puasa Ramadan karena melahirkan, namun mau membayar dengan fidyah? Bagaimana ketentuan untuk membayar fidyah? Apakah pembayaran dengan fidyah terikat dengan waktu atau boleh membayar fidyah beberapa bulan setelahnya? Iya. Tafadhol Ustaz. Ada 4 golongan yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu artinya adalah memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Ya, hitungannya kalau kita bandingkan dengan beras, itu kira-kira ya 2 liter beras. Dan 2 liter beras itu sudah lebih. Ya. Jadi kalau sekiranya ada seseorang yang diizinkan untuk mengganti pelunasan utang puasa dengan fidyah, dia punya utang 30 hari, ya. Puasa berarti 30 hari kali 2 liter beras berarti 60 liter beras yang dia berikan kepada fakir miskin. Nah, 4 golongan yang diizinkan untuk melunasi utang puasanya dengan membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang sakit permanen. Sakitnya menahun. Kapan sembuh? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, dia tidak sanggup berpuasa. Maka oleh sebab itu dia boleh mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Golongan yang kedua yang diizinkan untuk melunasi utang puasanya dengan membayar fidyah adalah lansia. Orang-orang yang sudah tua, baik laki ataupun perempuan, yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi melunasi utang puasa, dengan berpuasa lagi, maka diganti dengan memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud daripada ayat itu adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Laki-laki ataupun perempuan yang sudah lansia, yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia boleh untuk mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah, memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Yang ketiganya adalah perempuan yang hamil. Yang keempatnya adalah perempuan yang menyusui. Apalagi rasa kekhawatiran kalau dia hamil berpuasa, khawatir ada masalah di janinnya. Maka pada saat itu pastikan ibu-ibu jangan puasa, karena kondisi ibu hamil, takut ada apa-apa berkaitan dengan si janin. Apalagi dokter sudah mengatakan yang demikian. Jangan puasa ya Bu ya. Ya, ganti dengan apa? Dengan fidyah. Kemudian perempuan yang menyusui, jika dia khawatir akan pertumbuhan anaknya dengan dia berpuasa, maka diganti dengan dia membayar fidyah.
Nah, membayar fidyah itu kita katakan sama seperti kita melunasi utang puasa. Ya, cuma bedanya kalau orang di Ramadan sudah nggak sanggup lagi berpuasa seperti sakit misalnya, dia boleh langsung membayar fidyahnya. Nah, atau setelah Ramadan dia bayarnya. Ya, Ramadan yang tahun kemarin, yang dia punya utang puasa, tolong dibayar nih di tahun ini. Jadi setelah Ramadan itu ada sekitar 11 bulan. Dari apa kita katakan dari bulan Syawal membayar fidyah tersebut sampai nanti akhir bulan Sya'ban. Ketika masuk Ramadan yang akan datang, kita katakan maka kita berdosa. Maka segeralah bayar. Nah, sekarang kan tinggal tersisa 4 bulan lagi. Ya, tersisa 4 bulan lagi. Ini sekarang Rabiul Akhir. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab, Sya'ban. Artinya tinggal 4 bulan lagi. Bagi siapapun di antara kita yang punya utang puasa, meskipun dia membayar utang puasanya dengan membayar fidyah, dikarenakan mungkin dia sakit yang permanen tadi, atau lansia, atau hamil, atau menyusui, kita katakan tinggal tersisa 4 bulan lagi, segera dibayar. Dan sebagai tambahan ilmu, ibu-ibu, perempuan hamil dan perempuan menyusui, itu cuma fidyah tok. Kalau dia sudah bayar fidyah, berarti sudah lunas tuh utang perempuan yang hamil, utang perempuan yang menyusui. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi asyam. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala ya mengizinkan musafir untuk meringkas salat yang 4 di 2 dan mengizinkan perempuan menyusui dan mengizinkan perempuan yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu. Ya, Pak Topan. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi. Ya. Pak Ustadz mau tolong tanya, suami saya sudah kajian sunnah, ikut-ikutan menikah lagi, berdalih tegakkan sunnah, poligami dan ingin perbanyak istri dan anak. Suami memaksa. Begini ya Bapak-Bapak ya. Ya, ta'adud atau poligami tersebut bukan sunnah, tapi dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ketiga. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, fa in khiftum ya kalau sekiranya kalian takut tidak bersikap adil, fawahidah, cukup dengan satu saja. Jadi tidak ada tuh omongan ulama bahwasanya berpoligami itu hukumnya sunnah, sangat ditekankan lagi, tidak seperti itu. Dan syaratnya Bapak-bapak yang pingin poligami itu syarat ketat sekali. Yang pertama punya kemampuan secara ya biologis. Artinya dia punya ya apa kita katakan kemampuan secara syahwat. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang sudah tua, kemampuan syahwatnya sudah berkurang bahkan tidak ada lagi, maka haram dia untuk menikah lagi kan, tidak boleh. Kecuali atas dasar misalnya untuk menjaga dia. Karena kan menikah itu tidak lain salah satunya tujuannya adalah untuk ya menyalurkan syahwat secara halal kan seperti itu. Kalau dia tidak ada syahwat ya jangan berpoligami lah seperti itu. Kemudian yang kedua menikah tersebut syaratnya itu adalah kita katakan punya kemampuan secara lahiriah. Artinya punya nafkah. Jangan sampai nanti ketika dia menikah atau berpoligami, ketika dia berpoligami, ya dalam masalah nafkah itu menjadi kurang atau dia tersebut menjadi zolim baik kepada istri yang pertama ataupun istri yang kedua, apalagi istri yang ketiga dan keempat misalnya. Jangan, antum nanti akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Gak gampang, ya. Jangan sampai cuma atas dasar syahwat punya tapi nafkah nggak punya. Nauzubillah, dosa antum, ya. Apalagi misalnya berpoligami dengan cara minta sumbangan. Nauzubillah, itu juga terlarang. Yang terakhir, syarat yang ketiganya itu bagi laki-laki yang ingin berpoligami, itu punya kemampuan untuk tarbiyatul aulad, untuk mendidik anak. Ya, ini enggak poligami. Buka pos 1, buka pos yang kedua, buka pos yang ketiga, buka pos yang keempat, anak keteteran. Nauzubillah. Anak di mana, dia di mana? Ya, subhanallah, jangan seperti itu. Ya.
kita tersebut ingin menjalankan sesuatu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ketika menjalankan itu akibatnya ujung-ujungnya kita dosa. Dianggap maksiat oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai nanti bapak-bapak antum datang kepada Allah Jalla wa'ala dengan kondisi ngesot memegang pinggangnya dikarenakan ketidakadilan dia kepada istri-istrinya. Maka oleh sebab itu saya katakan ya dipikirkan secara matang ya kalau ingin berpoligami juga jangan cuma sekedar syahwat doang, jangan cuma sekedar untuk ikut-ikutan doang yang tidak jelas dalam artian tidak memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, dan jangan sampai juga dikenakan ada seseorang yang memanas-manasi kita. Ya kan kadang tuh antara bapak-bapak tuh saling memanas-manasin. Karena udah inti kapan? Enggak begitu. Apalagi itu dalam rangka untuk kesombongan. Anak sudah sekian, ya sudah ini, sudah itu. Inti kapan? Nah itu juga tidak boleh. Ya harus karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu saja nasihat saya kepada antum yang ingin berpoligami. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira Ibu ya. Nah. Ya baik. Saya lanjutkan pertanyaannya. Iya Bang Toban. Pak Ustadz mau tolong bertanya, suami saya sudah ikut kajian sunnah dan ingin menikah lagi berdalih ingin memperbanyak istri dan anak. Suami memaksa agar diizinkan, jika tidak ditolak cerai. Qadarullah. Waduh. Nah ini kan zalim ini. Subhanallah. Subhanallah, kezaliman apa itu coba? Mengancam-mengancam begitu. Itu Qadarullah terjadi pernikahan kedua dengan syarat jangan disatukan serumah dan cukup jelas nikah lah kalau siri. serumah haram itu. Satu rumah misalnya di situ ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, haram satu rumah itu. Harus dibedakan rumahnya. Tapi mengancam itu nggak boleh Bapak-bapak, nggak boleh, itu haram. Ya kan seperti itu. Berarti kan nggak sesuai kemampuan itu, nggak sesuai kemampuan. Nah begitu kira-kira. Nah, ya Pak Topan. Tapi suami tidak adil, lebih condong ke istri muda menuntut Itulah nikah. tadi, ada hitungannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada hitungan di sisi Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, makanya kan keadilan tadi ada 3. Dalam masalah biologis, dalam masalah nafkah, lahiriah itu. Yang ketiga dalam masalah mendidik anak. Ya, jangan sampai seseorang di antara kita yang menikah ini cuma condongnya kepada satu saja. Nah, ini kan curhatan ibu-ibu nih. Ya, saya ngomong apa adanya. Saya cuma menjelaskan ilmu. Kita betul-betul secara pikiran yang jernih, matang, bukan dikarenakan cuma sekedar syahwat doang, mengakibatkan kita seperti itu. Kita betul-betul ya melihat keadaan ya tentang kondisi kita. Kita ini sudah mampu enggak secara keadilan itu dalam masalah biologis, masalah lahiriah nafkah, kemudian juga dalam masalah mendidik anak. Begitu kira-kira Bang Topan. Nah, seperti itu. Saya lanjutin lagi Ustaz. Ya. Tapi suami tidak adil, lebih condong ke istri muda menuntut nikah resmi. Suami mencari-cari kesalahan istri pertama, kemudian istri pertama diceraikan. Alasan tidak taat suami. Karena terbentur. Iya kan? Itu alasan yang di mana dibuat-buat kan? Nggak boleh Bapak, nggak boleh. Subhanallah, main ancam, intimidasi dan lain sebagainya. Nah, saya menjawab sesuai pertanyaan ya. Jangan sampai bapak-bapak tersinggung nih. Saya menjawab sesuai pertanyaan. Kalau ada suami yang model seperti itu jelas salah. Dia telah melanggar syariat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Bang Topan. Ustaz. Karena terbentur ekonomi, suami ingin menyatukan istri kedua serumah. Itu nggak boleh. Panjang banget pertanyaannya Bang Topan. Ini ada sambungannya lagi nih. Iya, ini lagi cerita Ustaz. Iya. Nggak boleh ini misalnya satu rumah ya. Ya, meskipun ada beberapa kamar, ada kamar 1, kamar 2, nggak boleh, haram, nggak boleh. Kita lihat Nabi SAW, ya kita katakan punya istri lebih daripada 1, tapi rumah masing-masing. Rumah apa? Masing-masing. Nggak boleh satu rumah. Nah, tadi karena terbentuk ekonomi, berarti tuh orang nggak mampu untuk berpoligami. Disitulah dosanya antum. Haram yang demikian. Bapak-bapak, tolong kita jangan mengandalkan egonya kita.
dan cuma-cuma mengandalkan syahwatnya saja. Pikirkan di akhirat nanti. Gimana zolimnya kita yang pada ujung-ujungnya bukannya rumah tangga itu keberkahan yang kita dapatkan, bukannya samara, sakinah, mawaddah dan warahmah, tapi malah kita membangun rumah tangga di atas azab dan siksa. Nauzubillah. Jangan Bapak-bapak. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup nih ya. Seperti itu ya, Bang Topan. Ibu sabar ya, ibu sabar nasihati suami yang model seperti itu. Sabar ya, sabar doakan dia semoga dapat hidayah dari Allahu Jalla wa'ala. Begitu kira-kira Bang Topan. Ada yang lain? Satu lagi? Silakan, ada pertanyaan satu lagi. Ada lagi Ustaz. Mohon Monggo. nasihatnya Ustaz. Seringkali faktor keluarga pasangan menjadi pemicu konflik suami istri, terutama ipar. Apakah dalam memilih calon pasangan, melihat adik atau kakak juga menjadi salah satu faktor untuk membentuk keluarga sakinah? Iya, betul. Kalau bisa empat-empatnya tadi bagus. Keturunannya siapa nih? Baik-baik enggak? Makanya kalau bisa nih bapak-bapak sebelum menikah itu sudah punya sendiri rumah. Baik rumah sendiri beli ataupun ngontrak. Jangan kumpul sama mertua. Jangan kumpul juga sama orang tua. Itu nasihatnya Umar bin Khattab kepada kita nih laki-laki. Hei laki-laki, hei para syabab, para pemuda. Ya, kalian sebelum menikah tolong punya rumah sendiri. Baik dengan cara beli ataupun dengan cara ngontrak. Yang penting kita membangun rumah tangga kita, di situ cuma ada kita, ada istri kita dan anak-anak kita. Karena menjadi masalah nanti kalau kita kumpul, jangankan kumpul dengan ipar-ipar, apalagi iparnya perempuan. Ya, kalau istri kan apalagi iparnya laki-laki. Kan bukan mahram, nggak bebas. Nggak boleh buka jilbab di hadapan yang bukan mahramnya tadi, termasuk ipar itu bukan mahram. Haram yang demikian. Maka oleh sebab itu, ya, muliakanlah istri, wahai bapak-bapak, dengan antum menyediakan rumah sendiri untuknya. Tidak kumpul dengan mertua dan tidak kumpul dengan orang tua kita. Ya, disitulah kehormatan seorang istri betul-betul terjaga. Dia aman bergaul dengan iparnya, karena nggak satu rumah. Karena kalau satu rumah itu banyak terjadi masalah. Kitanya baik, istri kita baik. Tapi kadang orang ketiga yang membuat hubungan pasangan suami tersebut menjadi hancur. Salah satu sebabnya adanya ipar yang ingin ikut serta mengurusi rumah tangga kita. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Semoga antum yang hadir di kajian ini, terutama bapak-bapak, sudah punya rumah sendiri dan beli, bukan ngontrak. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu kira-kira. Bang Topan, mudahan antum juga punya rumah ya, insya Allah. Amin, amin Ustaz. Nah, semoga sudah punya nih. Tapi Bang Topan cukup ya? Sudah jam 10:30 lewat. Baik Ustaz. Ada satu lagi? Ada satu lagi, boleh satu lagi. Satu lagi ada. Boleh. Bagaimana menyikapi suami yang pelit, tidak mau mengeluarkan uang untuk makan, tapi bisa memberikan uang untuk orang lain? Mohon bimbingan. Masya Allah, ini bapak-bapak. Ini suami lagi yang disalahkan nih. Pertanyaan untuk istri nggak ada ya. Wahai bapak-bapak, sebagus-bagusnya nafkah dan sedekah itu buat anak dan istri. Jadikanlah ya istri Anda dan anak-anak Anda sebagai cara untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Salah satu caranya dengan ya suka memberikan nafkah dan sedekah buat anak istri. Anak istri didahulukan dalam masalah infak dan sedekah. Baru orang lain. Jangan sampai kita itu di luar, Masya Allah, tabarakallah, baik banget sama orang. Sama anak istrinya, pelit banget. Sama orang bisa traktir di restoran. Tapi untuk anak istri, cukup warteg saja ya. Ini enak banget nih warteg. Ya salam, ya kan? Ya, Bang, nggak kayak teman tuh, restoran ini, restoran itu. Itu buat teman, buat kita, warteg aja ya. Astaghfirullahaladzim. Nah itu kadang tuh laki-laki begitu. Tidak semua laki-laki yang hadir di sini insya Allah nggak begitu. Ya kan, seperti itu. Kita muliakan ya istri kita dan anak-anak kita. Kalau sekiranya dalam masalah traktir makanan, anak istri kita dulu yang makan di restoran itu. Baru besoknya, baru ya minggu yang akan datang atau pekan yang akan datang buat teman-teman kita. Seperti itu kira-kira. Istri dan anak yang lebih didahulukan dalam masalah nafkah. Jangan kita tersebut sama orang ihsannya baiknya luar biasa. Sama istri dan anak perhitungannya luar biasa. Na'udzubillah kalau ada laki-laki yang model begitu. Pastikan ya sebelum kawin, ya
jangan menikah dengan laki-laki yang dua golongan ini, kata Nabi SAW. Jadi kita kalau sebagai mertua nih, cari mantu, jangan nikahkan putri kita dengan dua golongan ini. Yang pertama, laki-laki yang lalim, yang zalim, yang sangat mudah untuk ya memberikan pukulan kepada istrinya. Sedikit-sedikit main pukul, KDRT. Yang kedua adalah al-bakhil. Ya, pastikan jangan berikan anak perempuan kita, jangan nikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki-laki yang bakhil, yang kikir lagi medit. Jangan. Nauzubillah, bencana itu. Dua golongan ini kita menjauh. Ya dia tajir kelihatannya, tapi bakhil enggak deh. Kesian anak perempuan kita ujung-ujungnya sama dia hidupnya nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Semoga keluarga kita selalu dalam keadaan, dalam petunjuk dan hidayah Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita bisa menjalankan rumah tangga kita sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa Ala. Dan semoga Allah menganugerahkan keluarga kita samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan dengan sebab menikah ini juga Allah Jalla wa Ala menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ya ke jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala tanpa hisab. Kita sekeluarga kumpul di dunia dan kumpul juga di jannah dan di surganya Allah Jalla wa Ala. Walaupun minkum, maaf lahir batin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Jazakallah Ibu, khairan. izin pamit. Wa iyyakum barakallahu fikum, Pak Topan, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih, insyaallah bersua lagi bulan depan insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih khairan, Pak Ustadz, Ustadz. terima kasih tim. Terima kasih. Jazakallah khairan atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kami agar terus dapat mencari ilmu dan beribadah kepadamu hingga maut menjemput. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Azhar Khalid bin Syekh. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia. Memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah, mohon dimaafkan. Para jamaah juga bisa mengunjungi channel kami di YouTube MT atau Hiroh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.